buat kita semua bahwa makin banyak orang kaya yang ada di Indonesia. Karena kenaikan ya pendapatan per kapita di Indonesia artinya ada peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. So ini adalah kabar baik buat negara kita. Nah lu udah tahu dong ciri-ciri negara Indonesia itu kalau pendapatannya naik apa yang terjadi? Ya betul, utangnya juga naik. Ingat ya, hobi negara kita adalah ngutang. Kalau nggak ngutang, pinjol. Kalau nggak ikut judi online. Dan ini ternyata sampai juga ke tingkat negara. Karena apa? Di 2025 ini, utang Indonesia secara resmi sudah tembus di atas 9.000 triliun. Gila guys. Lebih tepatnya 9.105 triliun. Padahal tahun lalu utang kita cuma 8.600 triliun. Jadi luar biasa sekali negara kita ini, bukti bahwa negara kita sangat kaya raya adalah hutangnya terus bertambah. Luar biasa. Makanya gue sangat aneh sekali ya melihat orang Bank Dunia ya, ahli ekonomi internasional itu malah ketakutan. Mereka malah bilang hati-hati lu utang Indonesia 10% dari PDB. Karena ada perjanjian di Maastricht yang namanya Maastricht Treaty di Belanda. Yang mengatakan bahwa apa? Negara-negara yang datang ke sana, yaitu negara-negara maju lah, negara Eropa Barat mayoritas, mereka berkomitmen supaya stabilitas ekonomi dunia terjaga. Yuk kita sesama negara-negara maju, kita bikin cap yuk. Kalau beban utang kita, rasio utang terhadap PDB itu tidak lebih dari 60%. Artinya di sini udah tahu dong, mindsetnya adalah oke, mindset 60% itu bisa dipakai kalau kita itu member dari negara-negara maju itu. Faktanya tidak. Makanya gue sangat senang ketika ada ekonom ya yang bilang Indonesia gak usah percaya itu 60%. Kita bahkan harus lebih hati-hati lagi. Yang ideal buat negara berkembang seperti kita itu hanya di 40% rasio hutang kita terhadap PDB kita. Nah kenapa ini jadi penting? Karena teman-teman tahu tahun ini Bank Dunia memprediksi hutang kita, rasio hutang di Indonesia terhadap PDB itu akan tembus di atas 40%. Dan ini berbahaya. Ingat loh, bayar hutang itu pakai bunga. Kalau hutang kita tambah banyak, bunga kita tambah banyak yang harus kita bayar. Jadi kita sekarang harus ketakutan guys. Karena hutang kita makin banyak nih. Apa iya begitu? Enggak juga guys, tunggu dulu. Karena kita bersyukur Indonesia dapat presiden yang luar biasa hebat, pintar dan cerdas. Namanya Presiden Prabowo yang lu pilih. Presiden lu yang super cerdas itu punya ambisi bagus buat bangsa ini. Ketika dia terpilih jadi presiden, salah satu hal pertama yang dia lakukan adalah tanda tangan Indonesia join BRICS. Yang sepertinya bentar lagi bubar nih BRICS itu. Terus hubungan dengan ini apa? Salah satu hal yang dia lakukan juga adalah melakukan program efisiensi anggaran. Ini brilian. Karena tahu ya Indonesia itu kan korupsinya gila-gilaan, kebocoran ada di mana-mana. So ketika Presiden Prabowo bilang dia mau lakukan penghematan anggaran, gue sangat dukung, gue sangat setuju. Apalagi penghematannya luar biasa loh. Diperkirakan targetnya penghematan 750 triliun.